Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar statistik dan data statistik. Sebelum masuk ke data statistik, pertama kita akan membahas tentang konsep dasar statistik. Untuk materinya yaitu yang pertama ada definisi statistik. Definisi statistik yaitu ada ilmu matematika yang mempelajari pengukuran, observasi, dan analisis data. Statistik mempunyai arti dasar yaitu suatu data ringkasan yang berbentuk angka. Sebagai contoh kecil adalah mengenai data tentang penduduk, data tentang guru-guru, atau data tentang mahasiswa di perguruan tinggi. Dalam arti yang lebih dalam, statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data dengan mempertimbangkan unsur ketidakpastian berdasarkan konsep probabilitas. Statistik dalam hal ini juga bisa digunakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Lebih jelas lagi bahwa statistik ini mampu memuaskan suatu teori dan metode dalam perkembangan ilmu riset. Dalam ilmu riset tidak terlepas dari ilmu statistik, oleh karena itu statistik adalah riset yang sangat erat kaitannya sehingga tidak bisa dipisahkan. Nah, yang kedua itu ada asal-usul kata statistik. Kata statistik itu berasal dari kata status dalam bahasa Latin yang berarti negara. Awal mula suatu kata statistik diartikan mengenai suatu kumpulan keterangan yang berupa angka ataupun non-angka, tetapi memiliki arti yang penting dan berguna untuk negara. Setelah berkembangannya suatu ilmu, maka statistik dijadikan sebagai kumpulan keterangan yang hanya berupa angka dan memberikan gambaran mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu. Dalam pengertian data bisa diambil contoh adalah mengenai statistik penduduk, statistik pendidikan, statistik perdagangan, statistik tenaga kerja, dan sebagainya. Sebagai contoh penjabarannya adalah pada data statistik penduduk, sebagai bentuk kumpulan keterangan berupa angka yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kependudukan. Misalnya dalam lingkup jumlah penduduk, rata-rata umur penduduk, angka kelahiran, angka kematian, dan yang lainnya. Yang ketiga itu ada penggunaan statistik. Penggunaan statistik biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan riset dan ilmu sosial seperti sosiologi dan psikologi. Adapun dalam bidang ilmu alam yaitu contohnya bidang astronomi dan bidang biologi. Ada pula dalam bidang bisnis, industri, dan ekonomi. Selanjutnya ada sensus penduduk. Dalam hal ini adalah pemerintahan untuk berbagai macam tujuan tertentu. Bisa juga digunakan dalam jajak pendapat atau polling, contohnya dalam pemilihan umum. Adapun dalam jajak cepat, contohnya dalam perhitungan cepat hasil pemilu atau quick account. Yang terakhir itu mungkin ada juga dalam bidang komputasi yaitu statistika, dapat pula diterapkan dalam mengenai pola maupun kecerdasan buatan. Yang berikutnya itu adalah tujuan dari statistik. Tujuan dari statistik yang pertama itu menjelaskan hubungan antar variabel. Ini biasanya digunakan untuk analisis data kuantitatif. Dalam data kuantitatif, setelah data dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah dan disajikan untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk menyaring jumlah yang besar tersebut agar dapat menjabarkan hubungan antar variabel dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, mengenai kebutuhan analisis statistik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Jika ada seseorang entrepreneur dengan mengumpulkan data pendapatan dan biaya dapat membandingkan hasil pengembalian investasinya dalam satu periode dengan data periode-periode sebelumnya. Dan yang kedua itu adalah membuat keputusan lebih baik. Ini digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Seseorang bisa menggunakan dan memberdayakan ilmu statistik dalam alat bantu sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik dari kondisi ketidakpastian sebelumnya. Dan yang ketiga itu mengatasi perubahan-perubahan. Itu dapat membantu dalam menghadapi
Globalisasi. Globalisasi memungkinkan terjadinya perubahan dalam berbagai hal, tetapi data statistik dapat membantu dalam mengatasi perubahan yang terjadi. Dan yang keempat yaitu ada membuat rencana dan ramalan-ramalan. Ini biasanya digunakan untuk merencanakan kegiatan di masa depan. Nah, perencanaan ini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan di masa yang akan datang dengan didasari perkiraan tentang kejadian-kejadian atau hubungan-hubungan di masa yang akan datang, sehingga diperlukan proses atau teknik peramalan untuk memperoleh perkiraan tentang masa depan. Prosedur statistik ini dapat membantu meningkatkan proses peramalan atau forecasting. Selanjutnya itu ada tahapan statistik. Tahapan statistik itu ada pengumpulan data, yang kedua ada penyusunan data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat itu analisis data, dan yang terakhir itu adalah interpretasi data. Untuk pengumpulan data itu biasanya melalui sensus atau penentuan sampel. Yang pertama itu ada data sensus. Data sensus itu adalah cara mengumpulkan data dengan meneliti semua anggota secara keseluruhan sebagai objek dari riset tersebut. Cara sensus ini dibentuk sebagai pencatatan data secara menyeluruh tanpa terkecuali. Dalam hal ini, semua anggota yang dijadikan objek dalam penelitian dinamakan populasi. Semua anggota atau dalam hal ini adalah populasi yang menjadi objek penelitian dalam pengumpulan data menggunakan cara sensus tentu memerlukan waktu yang banyak, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Terlebih apabila populasi besar. Hal itu merupakan salah satu kelemahan apabila menggunakan cara sensus, tetapi cara sensus juga mempunyai kelebihan, yaitu hasil penelitian yang diperoleh akan menghasilkan data atau nilai yang sesungguhnya. Yang kedua itu ada data sampel. Data sampel adalah cara mengumpulkan data dengan mengambil sebagian dari semua anggota, sehingga dalam hal ini sampel yang digunakan disebut bagian dari populasi. Cara sampel ini menjadikan objek penelitian adalah sebagai kecilnya saja dengan memilih atau mencatat sebagian dari semua anggota. Jadi tidak seluruh anggota diteliti gitu, hanya diambil beberapa saja. Yang kedua itu ada penyusunan data. Ini biasanya edit, klarifikasi, dan tabulasi data. Dalam penyusunan data ini merupakan proses lanjutan dari tahap yang pertama. Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut disusun dengan rapi supaya mudah untuk dibaca secara visual. Dalam hal ini ada 3 cara yang bisa digunakan, yaitu yang pertama dengan mengedit, yang kedua mengklarifikasi, dan dengan mengtabulasi data. Tahapan edit data artinya data diperiksa kembali mengenai daftar pertanyaan yang sudah diisi, gunanya untuk mengetahui apakah daftar pertanyaan tersebut sudah diisi dengan sesuai atau belum, tentunya disesuaikan dengan tema dalam penelitian tersebut. Yang kedua itu ada klarifikasi. Tahapan mengklarifikasi adalah data dipisahkan berdasarkan sifat-sifat yang memiliki atau dimiliki oleh data tersebut. Dan yang ketiga ada tabulasi data. Artinya data dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kaidah data tersebut dan disusun secara distribusi frekuensi, sehingga data tersebut akan mudah untuk ditarik kesimpulan. Tahapan yang ketiga itu adalah penyajian data. Penyajian data ini dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Tahap penyajian data ini bisa disajikan dan disebarluaskan dengan mudah secara visual. Dalam hal ini data bisa disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, maupun yang lainnya. Dan yang keempat itu adalah analisis data, itu untuk memperoleh gambaran dari keseluruhan. Setelah data dikumpulkan kemudian disusun dan disajikan, langkah berikutnya itu dianalisis. Dalam analisis data di sini digunakan untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dari data yang sudah dikumpulkan. Dan yang terakhir itu adalah interpretasi data. Interpretasi data ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang akurat dari data
agar memperoleh suatu kesimpulan yang benar. Selanjutnya itu adalah kegunaan dan fungsi statistik. Yang pertama itu sebagai alat bantu, yang kedua sebagai pelaku ekonomi dan bisnis, dan yang ketiga yaitu dalam pemerintahan. Dalam alat bantu, kegunaan dan fungsi statistik ini yaitu dalam pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan penyajian data. Yang kedua, kegunaan sebagai pelaku ekonomi dan bisnis yaitu untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peristiwa atau keadaan ekonomi dan bisnis. Dengan alih-alih membantu membuat keputusan dalam memperoleh atau suatu gambaran mengenai peristiwa atau keadaan yang umum maupun khusus. Yang ketiga, dalam pemerintahan yaitu melalui Badan Pusat Statistik atau BPS, itu yang menyediakan data untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Di sini ada peranan yang harus dijalankan oleh BPS, yaitu yang pertama menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Yang kedua itu membantu kegiatan statistik departemen. Yang ketiga, statistik juga mengembangkan dan mempromosikan standar teknis dan metodologi statistik serta menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. Dan yang keempat itu membangun kerjasama dan institusi nasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. Dan di sini ada peran komputer dalam statistik. Yang pertama itu ada efisiensi. Efisiensi itu digunakan dalam pengolahan data yang besar dan berulang. Yang kedua yaitu kecepatan dalam pengolahan informasi tepat waktu. Yang ketiga itu akurasi dalam pengolahan data kompleks. Nah, yang berikutnya itu ada data deskriptif dan data inferensial. Data deskriptif definisinya itu mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat dari data tanpa generalisasi. Penggunaannya yaitu untuk penyajian, analisis, dan interpretasi data. Nah, ini artinya statistika yang tingkat kegunaannya mencakup cara-cara mengumpulkan data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data angka. Dalam hal ini, agar bisa memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Dengan kata lain bahwa statistika deskriptif ini hanya menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh sekelompok atau serangkaian data, baik itu data sampel maupun data populasi, tanpa melakukan generalisasi, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan informasi data sampel yang dikenakan kepada populasi induksinya. Statistik deskriptif menjadi bagian cabang yang terpenting dari ruang lingkup statistik karena dapat digunakan secara terus-menerus dalam bidang ekonomi, bisnis maupun yang lain. Yang kedua itu adalah statistik inferensial. Statistik inferensial ini yaitu menarik kesimpulan umum dari sebagian yang diambil dari populasi. Dan yang berikutnya adalah parametrik yang merupakan pertimbangan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Berikutnya ada non-parametrik, itu merupakan yang tidak selalu memperhatikan suatu nilai dari satu atau lebih parameter populasi.